Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sejenak hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Renungan sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 17 ayat yang 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Allah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah iman yang teruji. Melalui berbagai macam cara Allah memproses dan membentuk iman kita, yaitu melalui berbagai macam kondisi yang terjadi dalam hidup kita, baik melalui berkat maupun melalui masalah-masalah yang kita alami, termasuk melalui doa yang tak kunjung terwujud, harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Allah melatih dan membentuk iman Abraham melalui janji yang tertunda. Abraham percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, terutama janji tentang keturunan, pasti terlaksana. Namun seiring berjalannya waktu, Abraham mulai ragu. Karena usia Abraham semakin tua, kemudian Sarai istrinya juga sudah mati haid. Artinya, secara medis, Abraham dan Sarah tidak mungkin memiliki anak atau memiliki keturunan. Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Sementara faktanya, Abraham belum memiliki anak seorang pun. Usianya sudah mencapai 100 tahun. Dan istrinya Sarah sudah berusia 90 tahun. Namun Allah kembali berfirman untuk mempertegas dan memperjelas janjinya kepada Abraham dengan pergantian nama istrinya, yaitu dari nama Sarai menjadi Sarah. Sarah artinya mandul. Sarah juga artinya bertengkar. Lalu berubah menjadi Sarah. Sarah artinya putri raja atau ibu dari segala bangsa di bumi. Di sini kita melihat bahwa Allah lebih spesifik lagi, tentukan waktu bahwa mereka akan punya anak tahun depan. Kalau kita memperhatikan dalam peristiwa ini, kita melihat tanda bahwa iman Abraham mulai goyah. Pertama, dia mulai ragu terhadap janji Tuhan. Kemudian perkataannya cenderung pesimis. Abraham tertawa dalam hatinya. Mana mungkin? Saya kan sudah tua. Istri saya juga sudah tua. Kemudian Abraham menyesali masa lalunya. Seandainya Ismail dulu hidup di hadapanmu. Ini merupakan salah satu ciri orang yang sudah mulai goyah imannya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat menghargai setiap iman umatnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti digenapi, karena Allah tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu, apapun pergumulan yang sedang kita alami, baik pergumulan soal keturunan atau soal anak, pergumulan soal rumah tangga, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal usaha, soal bisnis, pergumulan masalah sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Percayalah bahwa Allah pasti mengubah harapan kita menjadi kenyataan. Allah sanggup dan berkuasa mengubah mimpi menjadi terwujud. Allah sangat menghargai iman umatnya, keyakinan umatnya terhadap pribadi Allah, terhadap janji Allah, terhadap kuasa Allah yang memperhatikan dan menolong setiap umatnya yang berseru dan berharap kepadanya. Pengkhotbah 3:11 di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketika Allah memproses iman kita, membentuk iman kita, dengan mengizinkan berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, ketahuilah bahwa Allah senantiasa terus menyertai kita. Allah berkata, Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Percayalah kepada janji Tuhan, dan kita akan melihat janji pasti menjadi nyata. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.